ada penampilan yang istimewa yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari. Jadi ada beberapa penyelamatan yang dibuat oleh Hernando ini, kalau tidak gawang kita sudah bergetar lebih dari 1 gol. Atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia dan ditutup para pemain Filipina sangat sulit, gitu. Jordi kesalahan dari Jordi, umpan terobosan offset, hati-hati Indonesia dan Oton. Menjelma jadi tulang punggung timnas, Hernando Ari selamatkan wajah Indonesia. Ini diraih, lihat ada Mike Ott, masih main penalti, Osuti. Kami menilai Hernando Ari Suteryadi layak menjadi man of the match pertandingan tersebut. Sang kiper benar-benar jadi pembeda di laga kali ini. Timnas Indonesia melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berhadapan dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Di laga ini, Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin. Mereka berhasil menahan imbang di Azkals dengan skor 1-1. Hernando Ari kami pilih menjadi man of the match di laga ini. Mengapa demikian? Simak ulasannya berikut ini. Di laga ini, Hernando memang gagal mencatatkan clean sheet. Namun, tanpa kehadirannya, Timnas Indonesia bakal kalah di laga ini. Di babak pertama, permainan Timnas Indonesia bisa dikatakan cukup kacau. Koordinasi antar lini benar-benar buruk. Ini membuat Filipina dengan leluasa menyerang Indonesia. Kiper Persebaya itu benar-benar jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang Indonesia. Statistik mencatat Filipina melepaskan 12 tembakan, di mana 5 diantaranya tepat sasaran. Namun, hanya 1 dari 5 tembakan itu yang menjadi gol berkat penampilan cemerlang Hernando. Berkat penampilan impresifnya ini, dilansir dari berbagai sumber, sang kiper layak dinobatkan menjadi man of the match di laga ini. Berikut ini kami beberkan statistik pertandingan Filipina-Indonesia. Gol 1-1, total shots 12-13, shots on target 5-3, position 40% hingga 60%, fouls 10-9, offside 7-2. Hanya bermain imbang saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah pencapaian yang bagus bagi timnas Indonesia. Kondisi itu yang dicapai timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di Stadion Jose Rizal malam itu. Para pemain Indonesia yang seharusnya tampil superior mengingat rekor pertemuan selama ini tampak seperti orang kurang darah. Selain tampak lemas, juga sering gagal fokus layaknya orang yang menderita kurang darah. Bola tanggung dan salah umpan banyak sekali terjadi. Sebaliknya, para pemain Filipina tampil terengginas. Pada babak pertama justru mereka mengurung Indonesia dengan melakukan beberapa tendangan ke gawang. Untung saja Hernando mampu menahan semua serangan tersebut. Faktor kesalahan lini belakang kali ini terjadi lagi. Peristiwa seperti saat dihajar Irak terulang lagi. Lagi-lagi kesalahan Jordi Amat membuat Hernando harus berhadapan-hadapan dengan result. Dan gol pembuka pun terjadi. Skor 1-0 disematkan untuk Filipina. Apa yang terjadi pada pemain Indonesia harus diakui karena rumput sintetis yang digunakan. Passing tanggung dan penguasaan bola yang lemah tetap disebabkan kondisi lapangan. Karena selama ini para pemain terbiasa dengan rumput asli. Sebaliknya, para pemain Filipina tidak mengalami masalah itu. Bola-bola mereka mengalir biasa sehingga permainan mereka pun berkembang dengan baik. Kondisi mulai berubah saat menjelang babak pertama berakhir. Para pemain Indonesia sudah mulai mampu menguasai lapangan. Apalagi saat Witan Sulaiman dan Pratama Arhan dimasukkan. Hasil dari perubahan ini adalah gol Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Pergerakan luar biasa dari Ricky Kambuaya diakhiri dengan umpan terugur dari Sadil Ramdhani.
dan pemain Sabah FC ini menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gol pun tercipta sehingga kedudukan menjadi 1-1. Namun, meskipun begitu, secara keseluruhan permainan timnas Indonesia jauh dari sempurna. Tampak sebagian pemain tidak berada pada level permainan yang seharusnya. Yang paling tampak stabil hanya Sadil Ramdhani. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kelelahan yang mereka derita. Perjalanan pulang pergi ke Irak ditambah harus bermain di 2 pertandingan membuat masa pemulihan mereka sangat kurang. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Huwais bahwa Filipina akan memanfaatkan faktor itu untuk mengalahkan Indonesia. Dan ucapan itu pun terbukti, meski hasilnya bukan kalah tetapi seri. Pelatih tim nasional timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan biang kerok dari kegagalan pasukannya mencuri poin penuh di kandang Filipina saat kedua tim bentrok di Rizal Memorial Stadium Manila pada Selasa 21 November 2023 malam. Menurut pemaparan Sinteyong, kondisi lapangan markas Filipina itu membuat Garuda kesulitan hingga akhirnya ditahan 1-1. Ya, timnas Indonesia bermain imbang melawan Filipina 1-1 dalam laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya timnas Indonesia membalas di babak kedua. Usai pertandingan, Sinteyong mengakui timnya kesulitan untuk mengembangkan permainan pada babak pertama karena terkendala kualitas lapangan. Menurutnya, para pemain sulit untuk menyesuaikan karakteristik lapangan sintetis itu. Seperti yang semua orang lihat, 20 menit pertama Anda tahu kami tidak tampil bagus. Tapi sebenarnya saya memperkirakan kami akan mendapat kesulitan di babak pertama karena lapangan, karakteristik lapangan. Demikian ujar Sinteyong. Lebih jauh, Sinteyong menyarankan Federasi Sepak Bola Filipina PFF untuk meningkatkan kualitas lapangan Rizal Memorial Stadium. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu berharap peningkatan kualitas bisa membuat pertandingan berjalan adil. Satu hal yang ingin saya sarankan kepada Federasi Sepak Bola Filipina adalah sebaiknya Anda memiliki lapangan buatan berkualitas yang merupakan standar FIFA. Demikian sambung Sinteyong. Meski demikian, Sinteyong mengungkapkan skuad Garuda baru bisa beradaptasi dengan lapangan setelah laga memasuki babak kedua. Karena itu, timnas Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan di paruh kedua pertandingan.